Racikan berita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini harusnya settingnya nih setting bebas teman-teman di sini karena tokoh-tokoh semua yang hadir, ada Bang Habir, ada Boleh, nanti bisa Ibu Firja, Husen, ada Hatta Taliwang, Bang Hatta, Eko, Edi Mulyadi yang ngelawan jin. Dia nggak berani ngelawan jin. semua benar. Benar. Iya, akhirnya jin semua isinya di IKN kan. Prostitusi malah ya kan, dan lain-lain ya. Ibu Saracen kita, Ibu Asma Dewi, ya, teman-teman Kobra apa semua udah pada ini ya. Ya banyak lah teman-teman sini, jadi saya nggak merasa punya hak melebihi dari teman-teman. Tapi intinya saya cuma satu aja. Intinya ini kan kita tadi Bu Firja bilang saya udah ngomong tuh sama Menteri Hukum, dia udah siap melakukan amnesti kata Bu Firja tadi. Tapi perlu ada tekanan atau lebih tepat arahan lebih besar dari Propdasko. Nah, pembicaraan saya dengan Propdasko ini kemarin sebenarnya ada ya, cuma kan ini kan Pak Dasko ini selalu bilang sama saya, kan lu jangan bocor-bocorin dong kalau kita ngomong dengan gitu ya kan. Ya gue bilang, gue bukan ngebocorin kalau soal tapol-napol, ini memang harus publik. Ini harus diketahui publik karena kita tidak mengemis pada Prabowo soal ini. Ya, seperti saya diskusi sama Bu Niyani tadi, Bu Niyani sudah mengingatkan kita ini bukan pengemis dalam konteks seperti Hasto minta dibebasin gitu. Kita bukan kasus korupsi. Iya. Ini nggak ada kasus korupsi. Kita bukan Tom Lembong, bukan Hasto. Iya. Ya, kasusnya korupsi walaupun ada mungkin politisasi dari Jokowi sehingga itu bisa jadi politik juga. Tapi kalau kita purely politik, ya kan? Ini purely politik, kita ini korban dari kekejaman Jokowi yang secara politik itu betul-betul iblis binatang. Gitu. Ya, saya itu di zaman Soeharto sama Jumhur masuk penjara. Ya dulu karena memang Soeharto itu rejimnya otoriter. Jokowi siapa dia? Bisa tiba-tiba dia merasa hebat di Republik ini dari korong-korong terus bisa menghukum saya sama Jumhur. Membuat demokrasi di Indonesia. Siapa ngana? Kenapa? Siapa ngana? Siapa ngana? Ya makanya ini mungkin ada bau-bau jin dari bawah tanah gitu, gorong-gorong itu keluar dari situ. Sekarang wajahnya udah bingung gitu, mana Jokowi asli, mana Jokowi yang palsu dia mas ya. Mukanya kok berubah. Nah, kita ini korban, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi korban itu korban dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Makanya saya jelaskan kepada beliau, kepada Profesor Dasko, gerakan saya dan Yudi. Ini Samudi, Bu Nelly, saya sebut juga nama Bu Nelly ke Prof Dasko. Ini gerakan terbuka, ini bukan gerakan tertutup. Kita tidak ngemis kepada Pak Prabowo, Pak ngemis. Ini kewajiban kepala negara. Ya, apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa dia itu mencontoh Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela itu ketika dia berkuasa, dia langsung membuat namanya Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran. Jadi kita menuntut kepada presiden, bukan kita mengemis, menuntut kepada presiden agar beliau, karena semangatnya sama kita, membentuk Komite Rekonsiliasi dan Kebenaran. Ya, kita juga nggak ada masalah rekonsiliasi dengan Jokowi seperti misalkan dulu Nelson Mandela kulit hitam rekonsiliasi dengan kulit putih. Cuman rekonsiliasi kan bukan kosong-kosong. Ya kan rekonsiliasi kan dengan Jokowi ya iya kasus Jokowi kekerasan demokrasinya oke, misalnya gitu kita melakukan dialog apa konsekuensinya misalkan, tapi kejahatan Jokowi ya harus diperiksa dong. Sama aja seperti kulit putih di Afrika Selatan kan dia dikoreksi oleh pemerintahan Nelson Mandela. Jadi ada yang dikoreksi, misalkan betul nggak Jokowi sekarang kalau kata Vitor Suryadi punya uang 1.000 triliun di bunker di bawah tanah, kan kita mau periksa juga dong. Kita kan semua pernah di penjara nih. Teman-teman kita yang kriminal kan banyak juga waktu di penjara. Coba kita suruh mereka tuh ngincer gitu loh bunkernya Jokowi. Jangan-jangan teman-teman Yudi di Bareskrim dulu mana Yud? Coba itu kirim dulu tuh metakan rumah Jokowi di Colomadu atau di Solo, jangan-jangan ada 1.000 triliun kan? Ya kita bilang kita bagi-bagi dong. Kita ini kan One Piece semua bajak laut, ya nggak? Jadi kita bagi dong kan gitu ya kan, misalkan ilustrasinya. Jadi ada yang dalam teori Nelson Mandela itu rekonsiliasi dan kebenaran itu ada yang bisa dinegosiasikan, ada yang
tidak bisa negosiasikan. Misalkan hak-hak kulit putih dulu, misalkan di Afrika Selatan itu ada WC, toilet itu cuma boleh orang kulit putih, kulit hitam nggak boleh, misalkan itu dihapus, gitu-gitu loh. Ya kan, orang dulu misalkan di Indonesia ini boleh pakai ijazah palsu jadi presiden, wapres, sekarang nggak boleh lagi dong. Kan harus ada komitmen itu. Ya kan, kalau besok kita periksa ijazahnya Gibran, misalkan palsu kan, Turun dong. iya kan turun dong. Jangan kemudian orang tuh bilang satu paket, enggak. Yang presiden tuh boleh sendiri, kayak Habibie presiden sendiri, nggak perlu ada wakil. Ya kan, kalau perlu ada wakil kita dukung Dasko aja jadi wakilnya, enggak? Kira-kira kan Edi Mulyadi itu yang kemarin podcast dia sama si ini, sama si apa? Parah ya. Sama RH dia. Bukan Sakana, Edi Mulyadi. Oh, Edi Mulyadi. Kemarin podcast sama Repli Harun. Soal itu, soal D, makanya abang suka nonton dong punya Edi podcastnya, jangan sombong. Mantang-mantang dianggap kecil punya Edi nggak pernah nonton mengadunya. Nah, itu candanya gitu, artinya kita bukan menolak rekonsiliasi, tapi ada negosiasinya. Nah ya teman-teman sekalian, saya menyetir tadi yang kata Buniani ini sebenarnya orang yang pertama ditangkap ya. Baru Bu Firja, baru kelompok kita nih yang sama Ibunda Rahmawati Soekarno Putri. Saya ini kan sebenarnya ditangkap juga harusnya, cuma diselamatin sama Mas Eko. Mas Eko bilang, enggak nih gue lagi ditangkap, dibawa ke Brimob. HP gue nggak diambil nih, gue kasih tau lu kabur aja sama Mas Eko. Itu gue makanya waktu Bu Rahmawati Kiplan Jen sama Mas Eko ditangkap, saya berhasil kabur. Itu ceritanya, kalau nggak saya nomor sama tuh sama Mas Eko. Kloter pertama harusnya saya, kloter pertama sama Atta Taliwang. Atta Taliwang pas ditangkap nyelamatin saya, karena mana buah gua nggak tanggung jawab, kata Taliwang. Selamat juga saya. Nah teman-teman sekalian, ini kita di dalam data itu yang saya serahkan kepada Prof. Dasko itu data yang diberikan oleh Jaki sebagai masukan pertama, dikombinasikan dengan data yang ada di Persaudaraan Tapol-Napol, kemudian kita rapat bersama, kemudian kita mutakhirkan, jadilah data itu kemarin baru sekitar 200 yang ada nama-nama dan klasifikasi sampai 13 kasus ya, dan itu baru mencakup 177 kalau nggak salah. Nah kemudian si Yudi hari ini mengupdate lagi 200-an, kita ada sekitar 1000 ya teman-teman sekalian. Itu dulu ada yang di penjara sama saya itu Doradong. Misalkan kan orang nggak tahu Doradong, ada orang kasus yang dia itu membuka nomor data pribadinya Denny Siregar, Densi, ingat nggak orang Telkomsel? Ya. Itu ditangkap juga itu. Banyak sekali zaman ini. Ada orang yang mengkritik Parcok, dia kerja di mana di Kalimantan Timur. Dia cuma goreng-goreng isu Parcok ditangkap, masuk juga. Dari kerjanya dipecat. Ya, belum lagi ada cerita si Kobra kemarin. Dulu tuh ada yang diseret-seret, diikat tali tangannya ya kan habis Bawaslu itu diikat, diseret tangannya badannya berdarah-darah. Nah itu saya sampaikan semua ke Pak Dasko, Pak ini situasinya teman-teman ini semua pendukung Prabowo sampai 2024 kecuali saya dukung Anies kemarin, saya bilang. Tapi foto yang kita foto kemarin ini semua pendukung Prabowo sampai akhir, saya bilang. Oh, iya bang, dia bilang gitu ya kan. Nah supaya jangan nanti kita pecah belah lagi ya. Kita kan kemarin masih ada isu pecah belah, ada yang dukung Anies, ada yang dukung. Nah ini konteksnya kita tetap fokus pada hak-hak kita yang dijalimi oleh rejim Jokowi. Ya Dr. Anton Permana. Selamat datang Bang Anton. Ini Dr. Anton Permana ya, saya perkenalkan dia kepada Ibu Vivi. Mana Ibu Vivi tadi? Ibu Bang Vivi Anton ini, mungkin bisa langsung ke depan kali. Iya. Memang kursinya sudah disiapkan. karena si Ibu Vivi ini selalu mau bilang ini anak-anak yang korban ini bang bisnis itu orang Padang harus ketemu orang Padang, sama-sama orang bisnis. Ini Anton orang Padang pebisnis. Nah, salam. Jadi harapan saya nanti kita Bu Vivi dalam konteks kita buat klub koperasi ini, Anton kan udah bersedia jadi payung ya kan, nanti dibawa ke Ferry Juliantono lah, kemana itu kan bisa. Tapi kalau saya Ibu Vivi ajak bisnis, pusing kemana, langsung stres. Saya mau Bu Vivi sama si Ibu kemarin kita mau pelihara ayam di Sukabumi, Hilda, itu langsung stres luar, pelihara ayam itu.
Jauh banget bisnis itu raya. Iya nggak apa-apa, ini kan teman-teman korban ini kan banyak kehilangan pekerjaan nih Bang Doro. Jadi kita berusaha untuk buat operasinya. Demikianlah mungkin yang dari saya berharap bahwa atas kebaikan Presiden nantinya dan tentu penghubung saya ini terserah yang lain nggak setuju, saya selama ini menyerahkan data-data ini kepada Pak Dasko ya, dan beberapa teman-teman yang rapat kemarin sepakat kita menyerahkannya kepada Pak Dasko, termasuk Bu Nelly dan Pak Yudi juga, selain ke Menteri Hukum dan HAM juga ke Pak Dasko. Kan kita nggak mungkin ngasih ke temannya Pak Abil temannya Pak Sapri Samsudin kan, itu kalau ngasih sana kan bukan bagian hukum, itu bagian Agrinas nanti ya nggak, dapatnya kita lahan lagi ya nggak. Jadi bagian hukum itu mau amnesti dulu nih, amnesti sama abolisi rehabilitasi. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita